Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim PBL TRM 504 tim 2 dengan judul Arduino Stock Investment Board Game. Di sini kami akan mempresentasikan keterkaitan mata kuliah kerja kecerdasan buatan terhadap proyek PBL kami. Project manager kami adalah Pak Nanda Putra Perkasa STRkom. Berikut adalah anggota tim kami, ada Al-Bukhari Muslim, Bella Nurani, saya Peter Prigel, Lambok Citra, dan Muhammad Iwan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai deskripsi proyek yang kami kerjakan. Saat ini kami sedang mengembangkan sebuah game yang berupa game papan bernama Stop Rising. Game ini bertemakan investasi. Game ini diambil dari kondisi lingkungan investasi yang ada di dunia nyata dan diterapkan dengan sederhana ke dalam permainan tanpa menggunakan uang cash. Berikut merupakan beberapa komponen permainan, diantaranya ada papan. Papan di sini mewakili 4 sektor, yaitu sektor konsumer, sektor infrastruktur, sektor keuangan, dan sektor tambang. Tiap sektor memiliki nilai saham dan kinerja perusahaan. Kemudian ada dadu. Dadu digunakan untuk menentukan urutan dari setiap pemain. Selanjutnya ada token, penanda. Token ini digunakan untuk penanda nilai saham dan nilai kinerja perusahaan yang sedang berjalan. Selanjutnya ada token ramalan. Komponen token ramalan ini mewakilkan kondisi kinerja perusahaan, apakah naik atau turun. Token ini mempengaruhi nilai kinerja perusahaan pada sektor di mana token itu berada. Kemudian ada kartu aksi atau saham. Komponen kartu aksi atau saham ini digunakan sebagai saham yang dapat disimpan oleh pemain. Selain disimpan, kartu ini dapat diaktifkan dan memiliki ability yang dapat membantu pemain. Lalu ada kartu rumor. Komponen kartu rumor mewakilkan kondisi suatu sektor. Kartu ini dapat mempengaruhi naik turunnya nilai saham di suatu sektor. Lalu ada kartu bantuan. Kartu ini dapat digunakan oleh pemain untuk membantu menguntungkan diri atau merugikan lawan. Dapat diaktifkan dan memiliki ability. Lalu ada kartu urutan. Kartu urutan digunakan untuk menandai pemain setelah melakukan roll dadu. Terdapat urutan 1 hingga urutan ke-5. Baik, selanjutnya role permainan. Di dalam permainan stock racing, terdapat 2 role yang diperlukan, yaitu banker dan pemain. Banker adalah orang yang bertugas menjadi moderator dalam permainan. Banker akan memandu alur permainan. Banker memutuskan suatu fase atau semester dinyatakan selesai, dan banker bertugas untuk mengurusi semua transaksi yang ada. Pemain adalah orang yang melakukan investasi. Pemain harus menyiapkan rencana, strategi, berdasarkan kondisi lingkungan sektor dan variabel-variabel di sekitarnya. Goalnya adalah setiap pemain harus mencari cara agar mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan menjadi pemilik kekayaan yang paling besar. Baik, kemudian alur pemain. Alur pemain stock racing memiliki siklus yang diberi nama semester. Terdapat 4 semester dalam permainan ini. Dalam setiap semester akan memiliki 5 fase yang berbeda, yaitu fase bidding, fase aksi, fase penjualan, fase rumor, dan fase resolusi. Setiap fase memiliki kegiatannya masing-masing yang dapat mempengaruhi kondisi pemain dan kondisi sektor. Banker merupakan alur dan sistem. Banker mengatur alur permainan, dengan kata lain, banker merupakan main system dari game stock racing. Banker ini akan menjalankan secara otomatis di dalam game. Untuk itu, perlu sebuah metode yang dapat menerapkan sistem tersebut. Kami menemukan bahwa metode kecerdasan buatan bernama Fine State Machine cocok untuk diterapkan. Fine State Machine merupakan salah satu metode KCB atau kecerdasan buatan untuk mengontrol perilaku karakter atau logika permainan. FSM mempresentasikan sebuah sistem sebagai kumpulan state atau keadaan dan transition di antara state tersebut berdasarkan event tertentu. Pada satu waktu, hanya satu state yang aktif dan bisa berpindah ke state selanjutnya jika suatu kondisi terpenuhi di state sebelumnya. Komponen utama Fine State Machine ada 4. State, transition, event, dan action. Pada state, kondisi atau keadaan, contohnya patrolling, chasing, attacking, dan idle. Transition, perpindahan satu state ke state lain, contohnya dari patrolling ke chasing, ketika pemain terlihat. Lalu event, kondisi yang memicu transition antar state, contohnya pemain memasuki radius NPC, dan yang terakhir action, tindakan yang dilakukan di dalam sebuah state, contohnya di state chasing, NPC mengejar pemain. Baik, selanjutnya mengenai penerapan Fine State Machine pada game.
Langkah pertama yang harus dilakukan adalah dengan mengetahui state apa saja yang diperlukan. Bisa dilihat di sini dari alur sistem game, state-state yang diperlukan adalah state semester 1, fase bidding, fase aksi, fase penjualan, fase rumor, dan fase resolusi. Setelah mengetahui state, kita harus mengetahui transitions dari state tersebut. Di sini transisinya adalah dari semester 1, ketika perilakunya selesai akan beralih ke fase bidding, selanjutnya akan beralih ke fase aksi, fase penjualan, fase rumor, dan fase resolusi. Setelah memahami transisi dari setiap state, selanjutnya adalah memahami action dan event dari state tersebut. Contohnya di sini semester 1 dan 4 sampai 4 akan memiliki perilaku tersendiri, yaitu menginisialisasi sudah putaran keberapa semester tersebut. Kemudian di fase bidding, perilakunya adalah melakukan roll dadu, dan fase-fase lainnya juga memiliki perilakunya masing-masing. Dan setelah semua perilaku atau action dari setiap state ini terpenuhi, maka event yang menandakan state itu sudah selesai perilakunya akan switch ke state yang lain. Nah, pada penerapan di Unity atau codingnya diperlukan 3 jenis file, yaitu context, abstract state, dan concrete state. Ketiga jenis ini merupakan struktur file yang diperlukan agar manajemen Unity state machine dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Pertama ada konteks. Jenis file ini berfungsi untuk menyimpan referensi ke objek state saat ini dan berinteraksi dengan state. Konteks file ini berfungsi sebagai manager. Kemudian ada abstract state yang berperan sebagai blueprint atau kerangka dari concrete state. Tujuannya adalah agar manajemennya lebih terstruktur dan sederhana. Yang terakhir, concrete state merupakan state itu sendiri. Concrete state akan terdiri dari beberapa file sesuai dengan jumlah state-state yang ada. Fungsinya adalah untuk mendefinisikan perilaku tertentu suatu state. Ini adalah contoh penerapan dari konteks file diterapkan pada file bernama Semester State Manager. File ini diterapkan pada sebuah empty object di scene Unity. Kemudian di sini ada abstract state. Abstract state yang berfungsi sebagai kerangka dan blueprint dari concrete state. Di sini blueprint yang dimaksud adalah terdapat abstract method. Di sini ada 3, yaitu enter state, update state, dan on collision enter. Jadi setiap concrete state yang dibuat harus menerapkan metode-metode ini agar dapat berjalan dengan baik. Jika tidak menerapkan salah satunya, maka concrete state tersebut akan terjadi error. Ini adalah beberapa file yang mewakilkan state yang merupakan concrete state. Terdapat beberapa file, di sini bisa dilihat ada action phase, ada bidding phase, ada first semester, dan lain-lain sebagainya yang memiliki perilakunya tersendiri. Ini contoh isi dari codingannya, di mana pada file dia menerapkan metode-metode yang berada di abstract state sebelumnya, yaitu ada enter state, update state, dan juga on collision enter. Pada file first semester state ini, salah satu perilakunya adalah di sini state-nya akan mendefinisikan semester berapa dia sedang berjalan. Kemudian ini contoh lainnya pada file bidding phase state juga menerapkan metode yang ada di blueprint. Di sini ada enter state dan juga perilakunya. Kemudian di sini bisa dilihat juga ada update state dan berisi perilaku dari bidding phase state. Dan di sini juga ada on collision enter. Cuman di sini metodenya kosong karena memang tidak ada fungsi yang bertujuan untuk mendeteksi collision. Berikut adalah video demo dari penerapan FSM. Pada saat permainan dimulai, pemain akan masuk ke first semester state yang menginisialisasi, kemudian langsung ke switch ke bidding phase state, di mana player harus meroll dadu. Setelah itu akan diurutkan dan berganti ke fase aksi. Fase aksi memiliki perilaku yang berbeda, di mana player harus memilih dan mengaktifkan kartu. Dan jika semua kartu sudah habis,
maka kondisi sudah terpenuhi dan sistem akan mengganti state-nya ke fase berikutnya. Dari yang kami terapkan pada game sejauh ini, metode kecerdasan buatan FSM sudah berjalan dengan baik. Baik, mungkin sekian untuk presentasi kami mengenai keterkaitan mata kuliah kecerdasan buatan terhadap proyek PBL kami Arduino Stock Investment Board Game. Terima kasih yang sudah mendengarkan.